Iran merilis video berteknologi AI atau kecerdasan buatan terkait penyerangan rudal Iran ke Amerika Serikat. Video tersebut menggambarkan bahwa kerugian militer Amerika Serikat jauh melebihi apa yang selama ini diumumkan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada publik. Iran melalui media Press TV merilis video berteknologi AI atau kecerdasan buatan terkait penyerangan rudal Iran ke Amerika Serikat. Dalam video tersebut dilaporkan bahwa setiap rudal Iran memiliki target spesifik dalam peluncuran serangan terhadap musuh perang. Media AS melaporkan bahwa skala kerusakan di pangkalan AS jauh melebihi apa yang selama ini diumumkan pemerintah Amerika Serikat kepada publik. Sebanyak 228 fasilitas militer AS diklaim terkena serangan rudal Iran. Hanggar pesawat, kilang bahan bakar, pusat taktik militer, radar, hingga peralatan komunikasi disebut menjadi bagian dari kerugian militer AS. Iran juga memilih target-target yang dinilai paling strategis di dalam pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. Sebanyak 16 pangkalan AS beserta pesawat dan perlengkapannya dilaporkan mengalami kerusakan parah. Selain itu, sebanyak 16 jet tempur dan pesawat tanker AS dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan rudal Iran, termasuk 150 drone tempur. Besarnya dampak serangan tersebut terungkap dari citra satelit yang memperlihatkan tingkat kerusakan secara rinci, sebagaimana didokumentasikan sejumlah media Amerika Serikat. Pemirsa, Iran hancurkan drone milik Amerika Serikat MQ-9 Reaper senilai 30 juta US dollar. Selain menembak jatuh drone, Iran juga mengklaim menembak F-35 dan mengusirnya dari wilayah udara Iran. Korps Garda Revolusi Iran merilis jenis drone yang ditembak jatuh adalah drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Penembakan dilakukan karena drone Amerika Serikat dianggap melanggar wilayah udara. Drone milik Amerika Serikat yang ditembak jatuh oleh Iran senilai 30 juta US dollar. Selain menembak jatuh drone, Iran juga mengklaim menembak F-35 hingga mundur dari wilayah udara Iran. IRGC menegaskan operasi tersebut dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Iran di tengah meningkatkan aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyoroti penggunaan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dinilai kerap menghambat penyelesaian berbagai konflik global. Indonesia juga mendorong reformasi Dewan Keamanan sehingga mampu merespon tantangan global secara lebih efektif. Dari menyampaikan statement pentingnya kita mereformasi sistem multilateral yang ada, pentingnya kita mereformasi PBB, termasuk pentingnya juga kita mereformasi Security Council, karena banyak suara-suara yang berasal dari umumnya Global South itu tidak terwakili. Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan, yang ini juga perlu mendapatkan representasi yang baik di Dewan Keamanan. Saya kira message yang disampaikan juga seragam, bahwa PBB, kita tidak ingin PBB kehilangan relevansinya, tapi kita semua ingin bahwa PBB semakin kuat menghadapi dinamika yang terjadi secara global, karena kita juga paham tantangan-tantangan baru. Pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pada rekaman yang dirilis oleh Hizbullah, sebuah mobil yang berisi pasukan Zionis Israel diserang drone Hizbullah. Terlihat pada serangan ini, dua tentara Zionis Israel melompat dari mobil untuk menghindari serangan drone Hizbullah. Sebelumnya, Israel umumkan operasi militer skala besar ke Lebanon, operasi Arrows of Fire untuk memerangi Hizbullah. Munculnya drone night vision milik Hizbullah menjadi sorotan baru dalam konflik di Lebanon Selatan.
Teknologi ini memperkuat kemampuan operasi malam Hizbullah di medan tempur. Sejumlah video memperlihatkan penggunaan drone FPV dengan teknologi night vision yang diklaim milik Hizbullah. Rekaman menunjukkan kemampuan pemantauan dan penargetan pada malam hari di area perbatasan Lebanon-Israel. Drone FPV dikenal mampu bergerak cepat dan diarahkan langsung ke target secara real-time. Dalam salah satu unggahan muncul peringatan dari Hizbullah yang menyebutkan larangan aktivitas pergerakan malam hari. Hal ini menjadi sinyal meningkatnya kontrol keamanan di wilayah yang dipengaruhi oleh Hizbullah. Kemunculan drone night vision milik Hizbullah ini menandai perkembangan baru teknologi udara tanpa awak dalam konflik kawasan. Militer Israel melancarkan serangkaian serangan pada hari Selasa yang menargetkan berbagai wilayah di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Ya, serangan terjadi seiring dengan terus meningkatnya pertempuran antara Hizbullah dan juga Israel. Rekaman video menunjukkan ledakan dan kepulan asap tebal yang membumbung di atas Nabatiyeh dan juga kota-kota di sekitarnya setelah serangan tersebut. Media Lebanon melaporkan 14 serangan udara Israel di kota Yohmor al-Shakif menghancurkan puluhan rumah. Serangan tambahan dilaporkan menghantam kota Zotar al-Sharqiyah di mana 2 orang tewas. Serangan udara juga dilaporkan terjadi di kota Arnon, Habos, Fartebnit, Wataria al-Rizq, Zabadin, dan juga Nabatiyeh al-Fuka. Menurut laporan Lebanon, serangan Israel meningkat dengan serangan udara dan juga penembakan artileri terus-menerus yang mempengaruhi sebagian besar kota di daerah tersebut. Pemirsa, seorang tentara militer Israel dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Aksi pengejaran tersebut terjadi di perbatasan Shomira, Israel. Sebuah rekaman video menunjukkan aksi pengejaran seorang tentara Zionis Israel di perbatasan Shomira. Tentara Zionis Israel tersebut terlihat tengah dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Namun hingga kini belum diketahui apakah drone tersebut berhasil mengenai target. Diketahui perbatasan Shomira di Israel Utara berbatasan langsung dengan desa-desa di Lebanon Selatan. Ya, pemirsa, News Pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Pasukan militer penjajah Israel memblokade akses warga Palestina untuk melakukan ziarah ke makam di tepi barat Palestina. Selain mencegat, pasukan Israel juga menyerang warga di kamp pengungsian Jenin di wilayah tersebut. Pasukan militer Israel mencegat warga Palestina untuk berkunjung ke makam di kamp pengungsian Jenin di tepi barat Palestina. Sejumlah mobil militer dan pasukan Israel terlihat melakukan blokade jalan di area tersebut. Selain pembatasan akses, pasukan militer Israel juga dilaporkan menyerang warga Palestina dengan melempar bom gas air mata. Pemirsa, pasukan militer Israel menangkap seorang wanita Palestina di area Masjid Al-Aqsa. Penangkapan tersebut dilakukan usai pasukan Israel menyerang wanita muda tersebut. Seorang wanita muda asal Palestina ditangkap oleh pasukan militer Israel di area Masjid Al-Aqsa, Palestina. Belasan pasukan Israel terlihat berjalan sambil membawa paksa wanita Palestina yang ditahan tersebut. Sebelum penahanan, pasukan Israel dilaporkan sempat menyerang wanita tersebut yang hingga kini belum diketahui identitasnya.
Pasukan penjajah Israel menyita puluhan kendaraan dan peralatan pertanian milik warga Palestina di wilayah Lembah Yordan Utara tepi barat Palestina. Penyitaan dilakukan di tengah penjagaan ketat tentara bersenjata penjajah Israel. Rekaman menunjukkan sejumlah mobil dan peralatan pertanian diangkut menggunakan truk derek, sementara tentara penjajah Israel bersenjata lengkap bersiaga di lokasi. Belum ada penjelasan resmi dari otoritas Israel terkait penyitaan tersebut. Namun warga Palestina menyebut tindakan itu berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian dan mata pencaharian masyarakat di kawasan tersebut. Pemirsa, aksi pengunjuk rasa pro-Palestina mengibarkan kain sepanjang 25 meter yang menampilkan nama korban anak Palestina yang dibunuh Zionis Israel di Naples, Italia. Sejak perang pecah pada 8 Oktober 2023 silam di Gaza, Palestina, Israel membunuh 18.457 anak Palestina. Aksi dilakukan sebagai solidaritas untuk rakyat Palestina yang saat ini masih dibombardir oleh Zionis Israel. Israel telah melakukan pelanggaran gencatan senjata dengan Hamas karena terus melakukan serangan yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Di tengah reruntuhan bangunan dan bayang-bayang perang, ribuan warga Palestina di jalur Gaza melaksanakan sholat Idul Adha. Warga berdoa dengan air mata berlinang, mengenang sanak saudara yang gugur akibat perang. Di tengah runtuhan bangunan dan bayang-bayang perang, ribuan warga Palestina di jalur Gaza berkumpul di lapangan Al-Saraya, kota Gaza pada hari Rabu untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sejak pagi, jamaah berbondong memasuki alun-alun untuk melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah meski duka begitu terasa di setiap sudut kota. Meski digelar dengan pengamanan ketat, warga Gaza tetap datang bersujud bersama menyambut hari raya. Warga berdoa dengan air mata berlinang mengenang sanak saudara yang gugur akibat perang. Sejak perang, warga tak mampu membeli hewan kurban atau pakaian baru. Namun menurut warga, sekalipun rudal menghujani, mereka akan tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan. احنا قاعدين بنصلي ببكاء عينينا. احنا العيد الفطر كمان ما بدناش نصلي زي الناس. اتذكرنا اخوتنا اللي راحوا، اتذكرنا ابهاتنا اللي راحوا. عيد لا يؤسف، الدمعة بتنزل كل يوم يا امي. لاغلى الناس بتروح عندك. ولحتى احنا ما زال احنا تحت الحرب وبنصلي لو كانت الصواريخ عروسنا ان شاء الله حنصلي. Setelah sholat Id, warga akan menghadiri sholat jenazah untuk korban tewas dalam serangan sehari sebelumnya. Sebelumnya di malam Idul Adha, Israel membombardir kota Gaza bagian barat di tengah gencatan senjata. Serangan tersebut menewaskan 9 warga Gaza dan melukai puluhan lainnya. Pemirsa, tak seperti di tempat-tempat lain, Idul Adha di Gaza, Palestina tanpa sukacita. Duka terlihat di wajah-wajah warga Gaza yang melaksanakan sholat Id di tengah reruntuhan. 3 tahun terakhir, warga Gaza tidak lagi bisa melaksanakan ibadah haji. Sambil mengumandangkan takbir, ratusan warga Gaza berkumpul melaksanakan sholat Idul Adha. Tak seperti umat Muslim di belahan lain di dunia, pelaksanaan sholat Idul Adha di Gaza, Palestina penuh duka. Sholat Id dilaksanakan di berbagai lokasi, di antara reruntuhan bangunan diwarnai ketakutan akan serangan Israel. Israel terus menyerang Gaza bahkan di malam takbiran. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pasutri lansia warga Gaza ini mohon ampunan pada Allah akibat tidak bisa melaksanakan ibadah haji. 3 tahun warga Gaza terpenjara selama pendudukan Israel tidak bisa menunaikan ibadah haji.
Sementara kali ini warga Gaza juga kesulitan tidak bisa melaksanakan ibadah kurban imbas terbatasnya pasokan hewan kurban. Pemirsa, suasana haru dan sukacita menyelimuti kompleks Masjid Al-Aqsa saat ratusan ribu umat muslim kembali memadati kawasan suci tersebut untuk menunaikan sholat Idul Adha setelah penutupan selama 40 hari oleh otoritas Israel. Ratusan ribu umat muslim memadati kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Arus jemaah terlihat terus berdatangan menuju kawasan masjid, menandai kembalinya suasana penuh kehidupan di salah satu situs paling suci bagi umat Islam. Anak-anak membagikan permen di pelataran masjid. Sementara, keluarga-keluarga mengabadikan momen kebersamaan dengan berfoto sebelum sholat dimulai. Usai ibadah, sejumlah jemaah mengaku bahagia dapat kembali merasakan suasana Idul Adha bersama ribuan warga lainnya di Al-Aqsa. Setelah sebelumnya, kawasan tersebut ditutup selama 40 hari oleh Israel. والله ما بنقدر نعيش من غير المسجد الأقصى، ما بنقدر، لازم كل يوم نكون نعدي عنه ونصلي فيه. وعدت أيام صعبة جدا إنه لا صلينا صلاة التراويح ولا صلينا برمضان في المسجد الأقصى ولا صلاة العيد. وصلاة العيد بالنسبة لنا احنا المقدسيين هون يعني أكبر فرحة إلنا، لأنه بتجمع فيها جميع المسلمين وجميع الجيران وجميع الأهل والأولاد والنساء، فيعني الحمد لله رب العالمين اللي رجعنا وصلينا صلاة العيد في المسجد الأقصى. Sebelumnya pembatasan ketat juga diterapkan pada Idul Adha tahun lalu, termasuk pemeriksaan identitas dan penutupan sejumlah akses masuk yang menghambat warga Palestina menuju kompleks masjid.